Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 1847241064. Ya, baik. Di sini saya akan membawakan materi yaitu contoh analisis buku IPA SD. Nah, adapun dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Sudarto SPD MPD, mata kuliah Pendidikan IPA SD. Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun materinya yaitu contoh format analisis buku dan yang kedua analisis buku IPA di SD. Nah, adapun contoh format analisis buku guru mata pelajaran IPA yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan SKL, kesesuaian dengan KI, kesesuaian dengan KD, kecukupan materi ditinjau dari konsep materi dan alokasi waktu. Kemudian kedalaman materi ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Kemudian yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku, memuat informasi keterpaduan, dan memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Kemudian hasil analisis terbagi tiga yaitu tidak terpenuhi, terpenuhi sebagian, dan terpenuhi. Nah, setelah hasil analisis kita berlanjut pada tindak lanjut. Nah, setelah itu ini adalah contoh format analisis buku siswa mata pelajaran IPA. Ya, baik, analisis buku IPA di SD. Nah, pada kurikulum 2013, pembelajaran telah menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Pendekatan saintifik menggunakan 5 tahapan yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Sebelum muncul kurikulum 2013, pendekatan tersebut sudah diterapkan dalam pembelajaran IPA yang disebut dengan pendekatan ilmiah. Dalam pembelajaran IPA, pendekatan ilmiah masuk ke dalam hakikat IPA sebagai proses, di mana siswa membentuk pengetahuannya sendiri bukan melalui teori. Nah, selanjutnya, pembelajaran IPA dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang berbasis pada proses ilmiah, yang dalam pelaksanaannya siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kebenaran atau pengetahuan tentang alam. Nah, pembelajaran IPA diarahkan untuk inquiry sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Nah, karena pembelajaran IPA merupakan proses aktif yang dilakukan siswa untuk menemukan pengetahuan barunya tentang alam, maka pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini memfasilitasi terwujudnya proses aktif tersebut. Melalui pembelajaran IPA dengan pendekatan saintifik, siswa dapat belajar aktif seperti seorang ahli sains yang menemukan pengetahuan baru tentang alam dengan cara mereka sendiri. Nah, selanjutnya buku teks yang dipergunakan dalam kurikulum 2013 bersifat tematik terpadu sehingga mata pelajaran tidak menggambarkan secara nyata. Penentuan halaman yang memuat materi bidang IPA dilakukan dengan meninjau halaman-halaman di buku yang memuat materi kesesuaian kompetensi dasar IPA serta kompetensi dasar bahasa Indonesia. Halaman-halaman buku ini berisi muatan IPA dikumpulkan untuk kemudian dilakukan tindak lanjutnya. Selanjutnya, buku guru dan buku siswa termasuk dalam kategori buku teks. Nah, buku siswa yang mencerminkan pendekatan saintifik diharapkan mampu menciptakan pembelajaran IPA yang berkualitas. Dalam menganalisis buku, terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah kita dalam menganalisis buku IPA tersebut. Langkah yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk meninjau keakuratan analisis buku yang dilakukan. Setiap proses pengumpulan data berisi kegiatan. Peneliti membaca setiap halaman yang berkaitan dengan IPA dengan teliti dan mencocokkan dengan indikator kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada rubrik.
Kedua, membuat deskripsi singkat dan judul tugas yang berhubungan dengan IPA yang ada di buku. Kemudian yang ketiga yaitu dituliskan tabel tersendiri dan dilakukan peninjauan serta pertimbangan ulang pada data tersebut. Kemudian poin kedua yaitu analisis data yang terbagi menjadi memisahkan setiap kegiatan, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan setiap jenjang kelas 1-5. Kemudian B, mengelompokkan setiap kegiatan berdasarkan judul. Hal ini untuk memudahkan peneliti menganalisis keutuhan tahapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kemudian C, mendeskripsikan keutuhan tahapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya yaitu contoh analisis buku. Tema 3, cuaca dan musim selalu berubah. Bab 7, benda langit. Standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Yang kedua, bab 8, cuaca dan musim. Standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruh terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Nah, kita beralih ke analisis. Standar isi. Standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar KD/IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA 1 karangan Sri Purwarti, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum. Namun jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam. Dalam standar isi, standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut, yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yakni bab 7 benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisahkan menjadi 2 bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Antara kompetensi dasar dalam standar isi dan dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi. Analisisnya, kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Nah, di sini Anda bisa lihat contoh materi dalam buku tentang Tuhan menciptakan benda langit. Nah, catatan untuk guru yaitu petunjuk bagi guru. Guru membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkan. Ya, kemudian contoh materi berikutnya juga ada dalam buku seperti musim hujan dan musim kemarau. Nah, jika ditelaah buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA, yakni antara lain 1. Peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 2. Peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling berpengaruh antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian yang 3, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada penekanan pembelajaran saling temas. Saling temas artinya sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. B. Cakupan 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas.
Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi pembelajaran saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Nah, pada materi ini, pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry, dan bisa juga secara CTL, yaitu contextual teaching and learning. Ya, kemudian yang terakhir yaitu C, tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasaan yang baik dan benar. Gambar yang jelas dan berwarna membantu siswa untuk memahami pembelajaran isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri, alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.